صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla summa araja bihi ila sama'il ula. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul mala alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-ayat walidzalika qala an-nabiy sallallahu as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul alim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, teristimewa segenap para alimul ulama, para kiai, para asatid, para hujat, tokoh dan pemuka agama yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi insya Allah dan demi Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teristimewa yang saya hormati qari kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Fikri. Beliau merupakan qari internasional. Mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa diberkahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Teristimewa segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad, Kampung Pasilian Anyar. Mudah-mudahan kita doakan seluruh para panitia peserta donaturnya yang telah berjibaku mengorbankan harta, tenaga, pemikiran demi terlaksananya peringatan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang dikorbankan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda, amin ya robbal. Saya yakin dan percaya orang Pasilian kompak, betul apa betul? Betul apa betul? Makanya saking kompaknya ngadain rajaban sampai bunga tetangga pindah ke sini semua. Betul? Aparatur pemerintah, bil khusus yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pasilian Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Latif,
beserta jajarannya. Mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa diberkakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Ya Rabbal. Ibu-ibu tua yang saya hormati, ibu-ibu muda yang saya cintai, nenek-nenek ntar lagi dipikirin dulu. Ada nenek-nenek ada. Tapi alhamdulillah di sini mah yang hadir di depannya pada perawan. Betul apa betul? Betul apa betul? Ya sebetulnya mang kalau boleh jujur, Ki Gacon ini kalau ceramah dekat perawan suka sesak napas. Lo kok bisa begitu? Karena separuh napasku ada di kamu sayang. Ya. Yeah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir termasuk calon-calon penghuni surga. Amin. Ya Rabbal. Memang mesti kita akui pengajian di akhir zaman itu ramainya pengajian ibu-ibu. Bener Bu? Bener Bu? Cuma kadang-kadang keselnya ibu-ibu kalau ngaji suka pamer-pamer emas. Mentang-mentang emasnya banyak, mentang-mentang gelangnya banyak, keluar pengajian ngomongnya angkat tangan melulu. Jangan lupa ya pulang ngaji mampir ke rumah gua. Yang cincinnya banyak nggak mau kalah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Yang kasihan yang nggak punya emas, mau ngaji malu, nggak ngaji takut dosa. Berhubung takut dosa, alhamdulillah berangkat ke pengajian, di perjalanan dapat petulung Allah, nemu kertas bekas gudang garam. Yang penting warnanya kuning-kuning emas, dipotong tengahnya, cetrek, tempelin ke gigi. Pas masuk ke majlis taklim nyengir gak berhenti-berhenti. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam teruntuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarga dan para sahabatnya, umumnya kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadrah siap. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa من على مدى والآل والصحب والآل والأصحاب semuanya salli wa sallim daiman salli wa sallim daiman abada wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada. Lanjut masih semangat masih. Ibu bapak-bapak haruslah saling percaya. Betul. Bapak berangkat kerja, ibu gak boleh curiga. Ibu jangan ngomel aja kalau bapak pulang kerja. Takut pulang kerja bapak bawa janda muda. Salli wa sallim daiman abada. Salli wa sallim daiman abada. Wal ali wal ashabi man lanjut. Jomblo ada jomblo, jomblo yang belum laku janganlah suka cemburu. Betul.
modus gak kenal waktu padahal ditolak melulu. Syukur. Coba hubungi mantan lalu ajak balikan. Sakit tidak tertahan, mantan sudah nikah duluan. Lanjut. Hidup di akhir zaman, banyak cinta buat mainan. Cewek diajak jalan tapi cuma dianggap teman. Cian deh lo. Jangan sok kegantengan, suka ngajak cewek jalan. Mending nikah duluan biar tidur gak kedinginan. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaat, amin ya robbal. Makanya ketika hidup kita pengen mulia, Bu, ketika hidup kita pengen berkah, Pak, banyakin baca sholawat. Betul? Kita lihat, Bu, orang tua kita zaman dulu, makanya hidupnya pada berkah, makanya hidupnya pada mulia. Orang tua zaman dulu pada rajin baca sholawat. Betul apa betul? Betul apa betul? Walaupun hidupnya sederhana, rumahnya sederhana, tiangnya dari bambu, temboknya dari bilik, tapi ketika datang waktu maghrib, ramai dengan lantunan-lantunan sholawat, ramai dengan lantunan-lantunan Al-Quran. Betul apa betul? Rumah belah sini baca sholawat, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin. Rumah belah sini lagi baca Quran, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim. Rumah paling pojok lagi ngajarin anaknya ejah-ejahan, mimja bermata eja berta lampas selu teja berta mata lu buta. Tapi zaman sekarang zaman udah canggih, zaman udah modern, rumah udah pada bagus, tapi ketika datang waktu maghrib sudah tidak terdengar lantunan-lantunan sholawat, sudah tidak terdengar lantunan-lantunan Al-Quran. Betul apa betul? Yang kedengar suara setan. Rumah belah sini kedengarannya tarik sis, awas ada kabel. Masa rumah belah sini lagi nonton film India. Kuzedeka koi jana sanam biar wata hai diwana sanam abta hai virante taeham biar wata hai diwana sanam. Neneknya nyautin di belakang, kata neneknya, jika
bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Dapat seminggu di penjara semua sama polisi. Mudah-mudahan dengan berkahnya sholawat kelak nanti kita mendapatkan syafaat. Amin ya robbal. Terus ini terus. Minum dulu boleh. Anda sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, susah buang air besar, minumlah larutan cap kaki 3. Jika sakit berlanjut, gebugin dokter. Ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, panitia udah dulu ya, jangan bagi-bagi dulu biar fokus ya. Siap. Dengan izin Allah, pada malam yang penuh berkah ini kita dapat hadir dalam rangka memperingati peristiwa yang amat sangat spektakuler, memperingati peristiwa di Isra dan di Mi'rajkannya junjunan kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita pada malam ini adalah bukti tanda kecintaan kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad. Karena Nabi kita punya janji Pak, dan janji Nabi gak pernah bohong. Apa kata Nabi? Man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang cinta kepadaku kelak nanti akan duduk bersanding bersamaku di dalam surganya Allah subhanahu. Amin ya robbal. Ibu cinta sama Nabi, cinta sama Rasul, cinta sama Islam, cinta sama AA. Mau ngomong cinta nggak jadi, cinta. Maka setelah kita mengucapkan bahwa kita cinta terhadap Nabi, kita buktikan sejauh mana kecintaan kita terhadap Nabi. Betul apa betul? Karena cinta itu tidak cukup dengan sebuah ungkapan, cinta itu butuh kepastian guys. Ngaku cinta mah gampang, betul. Yang jadi masalah cinta kita diterima atau kagak. Betul apa betul? Maka ketika kita mencintai seseorang, kali-kali orang tersebut tidak membalas cinta kita, itu namanya cintanya bertepuk sebelah. Maka ketika cinta bertepuk sebelah tangan, maaf, sakitnya tuh di sini masih terasa sampai hari ini. Betul. Anak-anak muda zaman sekarang kan kalau udah cinta-cintaan, bucinnya bukan main. Belum nikah, belum apa, panggilnya udah ayah bunda, papa, mama, abi, umi. Dah. Anak-anak muda zaman sekarang kalau udah cinta-cintaan, bucinnya bukan main. Tengah malam pacaran di pinggir jalan, duduk di atas motor sambil desek-desekan. Oh, mulutnya mah ngobrol, tangannya mah piknik. Sambil ngerayu. Sayang, aku nggak bisa hidup tanpamu. Karena kamu yang jadi napas hidupku. Dunia ini gelap tanpamu sayang. Karena kamu yang jadi matahariku. Pokoknya aku nggak bisa lupain kamu. Kalau aku mau makan, pasti wajahmu sudah di piring. Kalau aku mau mandi, pasti wajahmu sudah di gayung. Setan kali. Lebih-lebih kalau sudah pemuda zaman now. Kalau sudah pemuda zaman now, pacarannya WhatsAppan nggak berhenti-berhenti. Betul apa betul? Betul apa betul? Pagi-pagi udah nge-WA, sayang lagi ngapain? Baru bangun beb, makasih ya perhatiannya. Mwah. Siang dikit nge-WA lagi, sayang udah makan belum?
Yang banyak ya makannya biar sehat. Makasih perhatiannya, I love you for love me. Jaga ya pola makanmu sayang. Aku gak mau kamu makan semut sama kodok. Apalagi makan kunang-kunang, ntar pantat kamu nyala sayang. Dohor, dohor baru bebenean doang, baru pacaran, udah nanyain sholat segala. Sayang udah sholat belum? Barang jawab, udah ini lagi sujud. Sekarang mah pacaran anak muda nggak jawabnya kayak zaman dulu, pakai onlinean, bener gak? Makanya saya doain anak muda yang pacarannya lewat online, saya doain rindunya terharang sinyal. Kemudian yang kedua, saudara hadirin, cinta itu butuh pengorbanan, betul. Berani bercinta harus berani berkorban. Takut berkorban jangan bercinta, mending jomblo seumur hidup. Benar apa enggak? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, mantan sudah ke penghulu, kamu masih sendirian. Cinta butuh pengorbanan, betul. Apa yang dikatain sama ulama, laukana hubbuka sadiqal aqta, orang yang benar-benar mencintai pasti akan mengikuti orang yang ia cintai. Innal muhibba lima yuhibbu maudi, sesungguhnya orang yang benar-benar cinta pasti akan mengikuti orang yang ia cinta. Artinya kalau benar ngaku cinta, suka mau ngikutin orang yang ia cinta. Betul apa betul? Contoh, Marjuki cinta sama Markona. Pasti apa yang dipinta Markona diikutin sama Marjuki. Benar apa benar? Kata Markona, Marjuki, di malam yang dingin ini tolong deng neng bawain bakso urat 2 mangkok. Kata Marjuki, tenang neng, demi cinta akan neng, jangankan bakso urat, bila perlu bakso A yang 2 A kasih. Cinta, betul apa betul? Bu, ibu ingat ya dulu masih gadis, masih perawan. Kalau datang malam minggu wakuncar waktu kunjung, pacar mau main, masih sore udah mandi, udah bebersih, bener gak? Badan pakai sabun, apalagi cewek sabunnya rupa-rupa. Ada sabun cincuy, ada sabun pepaya, ada bernu. Alis dihitemin pakai latulis, nggak ada latulis, pensil 2B. Pipi ditambal pakai bedak, ada yang pakai wardah, ada yang pakai panbo, ada yang pakai pipa, nggak ada pipa peralon pun jadi. Maka ketika kita ngaku cinta terhadap Nabi, harus rela berkorban demi Nabi. Satu ciri manusia yang cinta terhadap Nabi, aksarohum sholatan alaiya, manusia tersebut suka baca sholawat terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad. Makanya perbanyak sholawat, sambil nyuci sholawat, sambil masak sholawat. Bila perlu ibu mau bertengkar sama suami, baca sholawat bu. Ibu mau ribut sama suami, baca sholawat. Kebetulan lakinya namanya Komar. Kata ibu-ibu, Komarun sidenan Nabi, Komarun. Lakinya nggak mau kalah balas dendam. Kebetulan istrinya namanya Jani. Kata lakinya, wajani tekenan batin. Mudah-mudahan kita semua diaku umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang amat sangat spektakuler, peristiwa yang tidak bisa diterima oleh otak manusia kalau di dalamnya tidak ada iman. Betul? Makanya ada sebuah kaidah mengatakan, man ankarol Isra an faqad kafaro. Barang siapa yang tidak percaya dengan Isra-nya Nabi, kafir. Kenapa disebut kafir?
karena sudah tidak percaya lagi dengan Al-Quran. Betul apa betul? Jangankan Al-Quran 30 juz, satu ayat, satu huruf, satu kalimat pun tidak percaya dengan Al-Quran, maka masuk dalam kategori sababun min asbabir ridah, masuk dalam golongan orang-orang yang murtad, keluar dari jalur keimanan. You understand? Sementara di zaman sekarang ini, mohon maaf ibu bapak, banyak orang yang punya intelektual tapi kosong spiritual. Betul? Sekolahnya luhur tapi orang ngaji, yang pada gilirannya imannya jadi lemah. Betul apa betul? Bukannya dia percaya dengan Isra-nya Nabi, bukannya dia yakin dengan mujizatnya Nabi, dia lebih ketimbang percaya dengan seorang Neil Armstrong yang mampu menembus bulan. Inna lillahi. Jangankan Neil Armstrong yang agamanya bukan Islam, Pak. Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau menembus pintu langit yang pertama, diinterogasinya diperketat oleh malaikat Ismail. Siapa yang ketuk pintu? Jibril. Bersama siapa engkau? Muhammad. Apakah kali ini engkau dipersilahkan untuk naik ke langit yang pertama? Jawab Jibril, gak bakal datang ke sini kalau nggak ada diperintah oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Jadi Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang hanya bisa diterima dengan iman, peristiwa yang hanya bisa dipercaya dengan iman. Sehebat apapun otaknya manusia, setinggi apapun ilmunya manusia, tidak akan sanggup menerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Bagaimana gak sanggup, saudara? Di zaman Nabi ada orang berangkat dari Mekah ke Palestina dengan membawa kuda tercepatnya, itu bisa ditempuh dengan jarak 3 bulan, saudara. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj bukan hanya sekedar dari Mekah ke Palestina terus menembus 7 putaran langit sampai tembus ke Sidratil Muntaha. Hebatnya lagi, berangkat maghrib subuh udah nyampe, saudara. Takbir, takbir. Akal siapa yang mampu menerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj kalau tanpa didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu. Insya. Makanya dengan Isra Mi'raj kita jaga iman, betul. Anak mudanya bangkit. Benar apa yang dikatakan tadi sama Pak Lurah, Subhanul Yaum Rijalul God. Pemuda di hari ini adalah harapan pemuda di masa yang akan datang. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau pemudanya soleh, kalau pemudinya solehah, maka negara bangsa agama akan dipimpin oleh pemimpin yang adil dan beradab. Amin ya robbal. Selamat jalan kita ucapkan kepada kori kita, mudah-mudahan kita doakan selamat di perjalanan hingga selamat sampai tujuan. Amin ya robbal. Ya robbal. Udah nengoknya ke sini, ada yang baru gua dilupain. Makanya jaga iman, betul. Selesai Isra Mi'raj, selesai Rajaban, yang ada masjid musola anak muda, betul apa betul? Suaranya kenceng, enak didengarnya, betul apa betul? Ini mah maaf, anak udah banyak, ada juga nggak bisa, bener gak? Mertuanya yang mukul beduk, menantunya yang suruh adan, mertuanya mukul beduk. Kata mertuanya, mantu adan siapa? 86. Barang adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Waktu mertuanya mau wudhu nggak jadi, mukul bedug lagi. Kata tetangganya, Mang Haji, kau mukul bedug lagi atau menantu gue ngajakin lebaran. Jaga iman, insya. Makanya hasil daripada perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah bahwa tugas dan kewajiban sholat yang 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Saya mau tanya sama ibu-ibu, di antara sholat yang 5 mana yang paling malas untuk dilaksanakan? Subuh. Sama kayak gua berarti. Dijawab sama saya, sholat yang paling malas dilaksanainnya adalah sholat subuh dan zuhur dan asar dan maghrib dan isya. Itu yang paling malas. Bener gak? Ya bukan kata kita, Allah yang ngejelasin dalam Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Susah kalau udah tua mau ngomong Allah juga kedengerannya ya. Kita mah suka ingat kalau subuh kakek-kakek azan di masjid pakai peci miring, baju jingjat, sarung nyingsap, sambil selenderan di tembok masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun, 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 bangun. Yang lain mah pada bangun, dia mah duduk baik. Langsung selawatan. Ayo. Ya kayyum la ilaha illa anta. Aki-aki mau ngomong anta, kedengarannya anta, lidahnya ngait ke gigi. Betul. Salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu sangat berat dilaksanakannya terkecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun, yaitu orang yang yakin dalam hati 100% tanpa bimbang, tanpa ragu bahwa dia akan mati, bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu. Makanya ketika kita ingin melihat kualitas dan kuantitas keimanan seseorang, lihat dari sholatnya. Betul apa betul? Apabila itu orang sholatnya rajin, jangankan sholat wajib, sholat sunnah dijalanin, berarti itu orang imannya tebal. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi manakala kalau ada orang pasilian, jangankan sholat sunnah, sholat wajib belang kayak zebra. Zuhur sholat, asar kagak, maghrib sholat, isya kagak, subuh 14. Betul. Ada kan lagunya, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib isya subuh. Tolong aku. Hasil daripada perjalanan Isra Mi'raj, sholat yang 5 waktu. Cuma sholat itu butuh sama ilmu. Betul apa betul? Ketika kita ibadah tanpa didasari dengan ilmu, khawatir ibadah kita tidak diterima. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya sholatnya harus diilmuin. Ilmunya sholat adanya di majelis. Di majelis. Makanya selesai Rajaban makmurin majelis taklim. Betul? 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 Bapaknya ngaji, ibunya ngaji, anaknya ngaji.
Dulu mah anak-anak kita waktu zaman saya kalau maghrib rame, kumpulnya beda di masjid musola, maghrib belajar Quran. Anak kita zaman sekarang maghrib main lato-lato, pindah sama HP main ML, Kapten Oleng, ambil sama bapaknya, hei HP aja siniin, bapaknya di dalam main oray-orayan. Betul apa betul? Masih kecil masih mending, ini nenek-nenek kelewatan, joget di depan HP bikin aplikasi TikTok. Makanya didik anak-anak kita sama pendidikan agama, karena khawatir tadi kata Pak Lurah, kalau anak kita di akhir zaman tanpa dididik pada pendidikan agama, khawatir akhlak dan moralnya rusak. Betul apa betul? Karena tidak sedikit anak di zaman sekarang yang dilujak sama orang tua. Benar apa benar? Benar apa benar? Tanya sama bapaknya, lu malam-malam baru balik dari mana lu? Jawabnya apa? Kamu nanya. ngaji, bapaknya ngaji. Punten Bu. Pengajian bapak-bapak di sini malam apa Bu? Malam Selasa bapak-bapak kalau ngaji ada seginian ada. Ini ngomong ada juga gue nggak percaya. Bapak-bapak ngaji paling jago 7 orang, itu juga duduknya udah nggak seragam. Ada yang dendek aja begini. Ada yang kepalanya ngurus ke sarung. Makanya pengajian mah yang rame ibu-ibu, bener. Ibu-ibu kalau ngaji rame, saking rame-ramenya di dalam majlis ngobrol kok 4 rombongan. Rombongan orang kaya ngomongin anting sama gelang. Belah sini ngomongin ngebesan. Belah sini ngomongin tani. Nenek-nenek 4 orang ngobrolin penyakit. Kata yang satu, aduh kaki gua mah asam urat. Gara-gara pohon asam ditebangin, uratnya pindah ke kaki gua. Ada yang megangin kepala aja, kepala pusing. Ada lagi yang torek. Tahu torek? Yang torek gua nggak punya kedengaran nih. Ya kedengaran nih ngaji nih. Hujan, tuh ada petir. Buah. Itu yang torek nyikut sama temennya, lu mengaji batuk melulu sih. Pengajian yang kompak, pengajian ibu-ibu insya khawatir kalau di akhir zaman tanpa didasari dengan ngaji, khawatir ya. Tidak sedikit kita ini ibarat negara Indonesia, ibarat pasar laris, pasar laku. Apa yang masuk ke Indonesia pasti laku. Bener gak? Coba kita kembali ke belakang, berapa kali kita dibohongin sama nabi-nabi palsu. Bener gak? Dulu ada orang ngaku jadi nabi, namanya Ahmad Musadek. Ngomongnya dapat wahyu turun di Bogor. Di Bogor memang ada wahyu, ada juga talas. Penjara sama polisi. Pas saya diwawancarai, saya lihat di depannya ada minuman Pocari Sweat. Masa nabi kekurangan ion? Nabi edan. Bener gak? Bukan hanya itu, di Bandung Rancaekek ada tukang cukur ngaku nabi, namanya Sayuti ngaku nabi. Jangankan jadi nabi, jadi preman gua nggak takut. Bener gak? Di Losari perbatasan Cirebon ada aliran Jawa Sunda, nabinya namanya Tugimin. Nabi Tugimin. Yang lucu baca sholawatnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Tugimin wala ali Sayyidina Tugimin. Yang lucu ibu-ibu tim qosidah berbana di atas panggung sambil baca sholawat, sallallahu ala Tugimin. Nabi palsu, malaikat palsu, Lia Edan ngaku Jibril. Betul. Penjara sama polisi kita, makanya kita takut acungkan jempol sama polisi kita. Bukan hanya teroris yang ditangkap, bukan maling yang ditangkap, Jibril di penjara. Jibril di penjara. Indonesia luar biasa emang, bener nggak? Kita mah takut tahun depan Ijroil ketangkap. Kalau Ijroil sama ketangkap, ribu urusannya. TV rame, breaking news hari ini. Berhubung malaikat Ijroil sempat cabut nyawa, sudah dipenjarakan Pak polisi,
Oleh karena itu pencabutan nyawa dari mulai hari ini sampai seterusnya ditunda. Kata nenek-nenek hore gua gak jadi mati. Nabi palsu, malaikat palsu, sampai alamat palsu ada di Indonesia. Ayu Ting Ting, woi, Ayu Ting Ting nyanyi 10 menit nunjukin alamat palsu doang 10 juta. Ustadz Kiai ceramah sejam nunjukin alamat surga boro-boro 10 juta Pak Lurah. Ada tenang Lurah kita baik. Pak Haji Abdul Latif luar biasa sahabat saya. Amin, doain Pak Lurah panjang umur. Amin ya robbal ya robbal. Resiko jadi penceramah begini, kalau belum serak belum dibayar. Tapi masih mending jadi penceramah daripada jadi petinju. Ayo, kalau belum bonyok belum dapat duit, bener gak? Yang sedih tukang jaga WC, kalau belum ada yang belum dapat duit. Anaknya minta duit, Pak minta duit dong, hei belum ada yang tolong. Ngaji ingsa. Kenapa kita mesti ngaji? Karena kita hidup di alam dunia tidak selamanya, betul. Setiap manusia pasti akan menemui yang namanya kematian. Makanya bekal hidup di dunia ngaji anak-anak kita belajar Quran, bener gak? Bener gak? Minimal bisa baca Quran. Indah punya anak baca Quran. Ketika kita sakaratul maut, anak bisa baca Quran, indah. Belas ini baca Yasin, belas ini baca Waqiah, belas ini Tabarok, belas ini lagi mujiin kita, bener gak? Ini mah kadang-kadang anak banyak tapi nggak bisa baca Quran. Orang tuanya lagi sakaratul maut, bukannya dibacain Quran, digumung sekeliling bapaknya. Bapaknya lagi sekarat. Kata anaknya, udah nggak ada bapak mah. Iya ada lagi. Waza. Yang kedua, ketika kita punya anak di alam dunia bisa baca Quran, ketika ibu sudah ada di alam kubur, kuburan kita dibacain Quran sama anak-anak kita. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Kita mah kadang-kadang salah, Wali Songo dikejar, Banten sampai lecek, sementara kuburan ibu bapak kita padahal di belakang rumah tapi nggak pernah dijarahin. Betul apa betul? Betul apa betul? Ngomongnya mah pengen dapat karomah, ngomong nama pengen dapat ridho Allah, mau datangnya dari mana ridho, sementara yang punya ridho kita tinggalin. Betul apa betul? Ridho Allah biridhol walidain, ridhonya Allah karena ridhonya kedua orang tua. Allah bisa ridho kalau orang tua kita ridho, Allah bisa murka kalau orang tua kita murka. Nauzubillah min. Makanya sebelum jarak ke sana ke sini jarahin dulu ibu bapak kita, benar gak? Ini kan model gini ada jarak sama orang tua cuma lebaran doang. Itu juga nggak duduk-duduk acan, bajunya takut kotor, bener gak? Jarak ramean sama keluarga ngajakin Ustadz mah hadiah puji ilah doroti. Anaknya mah sambil berdiri megangin HP langsung bikin status lagi jarah guys, dipoto kuburan bapaknya, cetrek upload di Facebook. Mudah-mudahan almarhum bapak saya diterima di sisi Allah. Bapaknya di dalam kuburan nyautin, jangan terlalu sisi, ketengahin dong sedikit mah. Masa karena kita hidup di alam dunia tidak akan lama, betul. Setiap manusia pasti akan menemui kematian. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang punya roh, setiap yang punya nafas pasti akan menemui yang namanya kematian. Yang tua mati, yang muda mati. Betul. Karena yang namanya kematian, al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Mati itu datangnya mendadak, kuburan itu petinya amal. Betul. Punten Bu, tadi siang ada tamu ngobrol sama saya, ya sekarang mah lagi musimnya mati mendadak. Ya kata saya, Mang namanya mati mah semuanya mendadak, ya nggak ada yang ngeridit mati. Tan aneh ini mah, kemarin ketemu naik motor di Keronjong, sekarang mati. Ngapain lu harus aneh?
Kemarin naik motor sekarang mati, nggak usah aneh, ajalnya udah sampai situ, bener gak? Yang aneh mata kemarin mati sekarang naik motor, itu namanya bebongkong ojek. Anak zaman sekarang kan pada gagal fokus, sholat gak pernah, ngaji gak pernah, barang mati pengen masuk surga. Kita mah curiga apa punya orang dalam lu di sono. Bener gak? Bener gak? Makanya sebelum datang kematian, yuk persiapkan amal kita untuk menuju kematian. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Karena apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mandahol al kubro bila zadin pakana marokibal bakro bila safinatin. Barang siapa ketika kita masuk ke dalam kubur tidak membawa bekal, sama ketika kita ingin menyeberang lautan tanpa membawa perahu. Celaka apa kagak? Celaka apa kagak? Makanya hasil Isra Mi'raj sholat ngaji jangan sampai ditinggalin. Betul, betul. Makanya anak-anak mudanya bangkit. Sekarang saya yakin, percaya, pasilian banyak ulama, banyak kiai, banyak ustadz. Betul apa betul? Tapi kita kembali ke depan 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, siapa yang bakal nyupirin di masjid, siapa yang bakal nyupirin di musola? Bener apa bener? Bener apa bener? Jangankan nanti, sekarang udah bukti bu. Di saya di Cisoka, kebetulan saya orang Cisoka asli. Itu masjid pada bagus, musolat pada bagus. Yang sholat mah kakek-kakek semua. Kakek-kakek gigi tinggal 3, yang satu tahu plek lagi. Baca Fatihah nggak pati jelas, talaran cuma punya 2, kuliah sama kulhu. Sampai anak kecil telangga sasa lewat ke depannya, ustadz kuliah no lewat no. Barang imamin sholat maghrib, sholatnya cuma 4 orang. RT, RW, anak kecil berdua. Kata kakek-kakek, rapatkan barisan. Rapatkan barisan, sholatnya juga cuma 4 orang. Masuk pengimaran masjid, usolinya serem. Usolli fardol maghribi salah sarokaatim mustaqbaitullah. Kata RT, gimana sih? Udah dengerin aja. Imam lillahi ta'ala, Allah kata RW, sholat apa balap motor. Barang baca Fatihah nggak pati jelas. Kata anak kecil di belakang, wah, Bismillahirrahmanirrahim. Kata anak kecil, tebak-tebakan yuk. Kata gua kulhu, kulhu mah kedua, pertama mah kuliah. Kata kakek-kakek, sial nih anak nengetin, gua buati suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi 'usrin illa alladzina amanu kata anak kecil, muter illal ladzina amanu. Itu kakek-kakek amanu lupa terusannya. Illal ladzina amanu. Nengok ke RT, kata RT nggak tahu. Illal ladzina amanu. Nengok sama RW, kata RW sabodoh. Anak kecil nyautin, legek biasanya juga kuliah kulhu. Illal ladzina amanu. Kakek-kakek ingat kemarin habis Rajaban, pasti ini terusannya.
amanu sallu alaihi wasallimu taslima. RT nyautin sallu alaihi, tembalin sama RW ya Nabi salam alaika. Kata anak kecil, woi kok jadi marhaba. Makanya yuk kita didik anak-anak kita kepada pendidikan agama. Insya mudah-mudahan dengan berkah Rajaban kelak nanti kita mendapatkan syafaat, amin ya robbal. Mudah-mudahan ini kampung berkah, kita semua panjang umur, kelawan umur yang berkah, subur makmurkan rezekinya, dijauhin balainya, amin ya robbal. Hadirin jamaah, sayanya masih punya acara ke Bogor, ke Tenjo. Sebetulnya dia ngundang duluan, berhubung saya udah CS sama Pak Lurah, pokoknya Ki Gacon harus ke Pasilian dulu. Siap Pak Lurah 86. Nah, luar biasa lurah kita, amin ya robbal ya robbal. Sebelum saya tutup, saya kewakilin sama teman saya di Kampung Kubang lagi bangun pondok. Dia bawa air apa sih namanya, hot milk Quran, katanya mudah-mudahan dapat keberkahan. Satu botolnya katanya 10.000. Barangkali ibu bapak minat dengan air hot milk Quran, tujuannya untuk membangun pondok pesantren beliau. Saya hanya menjebatani beliau, mudah-mudahan saya dapat barokahnya. Wallahi bukan punya saya, tapi punya teman saya. Yuk mana santrinya, sambil sholawat kita yuk. Allahumma sholli wa sallim wa barik, salatullah salamullah ala toha. Yuk cepatan. 10.000 satu botol air berkah hot milk Quran. Ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin sama-sama wabil hadi rasulillah, sama-sama bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah alil badriyah. Semuanya salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, Allah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. إلى إنسان بالأمة من الأوهام، إلى إنسان بالأمة من الأوهام والنبي ومنهما يا البدر يا الله، صلاة الله سلام الله على طه rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala yasin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ya sambil ngidar bemang, ayo terus baiknya. Kulana boga acara kene katenjo. Ibu bapak masih kangen sama ceramah Ki Gacon, jangan lupa hari Minggu yang punya TV setel TV-nya, insya Allah akan ada acara Damai Indonesiaku di TV One jam 1 siang. Akan hadir penceramah Ustadz Aliuddin garis miring Ki Gacon dari Cisoka. Insya Allah saya nggak bakal ada.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.